Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agesi Cehani. Saya dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan dengan NIM C1101231025. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Oceanografi dengan tema Lake Zone. Di sini saya akan menjelaskan di dalam beberapa slide PPT. Ya, pengertian zona apotik. Zona apotik adalah bagian atas lautan yang menerima sinar matahari terang dan jernih. Di perairan tropis yang jernih, zona apotik dapat meluas hingga kedalaman 80 meter. Sinar matahari tidak menembus terlalu dalam di dekat kutub, sehingga di wilayah ini kedalaman zona apotik mungkin kurang dari 10 meter. Perairan yang keruh dan berlumpur mungkin memiliki zona apotik dan kedalaman hanya beberapa sentimeter saja. Zona apotik. Pengertian zona apotik ialah zona ekosistem air laut yang masih dapat ditembus oleh sinar matahari. Perbatasan bawahnya adalah batas tembusan cahaya dan kedalaman bervariasi bergantung pada kejernihan. Secara umum, perbatasan zona apotik biasanya disepakati sampai kedalaman 150 sampai 200 meter. Zona apotik adalah daerah perairan atau badan yang dapat ditembus cahaya matahari dengan kedalaman air kurang dari 200 meter. Zona apotik merupakan bagian dari zona pelagik yang diklasifikasikan berdasarkan kemampuan penetrasi sinar matahari ke dalam badan air. Zona ini efektif untuk melakukan proses fotosintesis. Berarti di zona apotik ini kita bisa melakukan fotosintesis. Zona apotik merupakan pusat produktivitas primer di lautan karena memungkinkan terjadinya proses fotosintesis oleh fitoplankton sebagai sumber makanan bagi organisme lainnya. Oleh sebab itu, pada zona apotik ditemukan keberagaman komunitas biotik yang lebih kompleks. Jadi, zona apotik ini merupakan zona yang memiliki berbagai macam keragamannya itu yaitu biotik dan bisa lebih kompleks lagi. Zona Twilight adalah daerah dengan kedalaman air 200 sampai 2000 meter dengan kondisi cahaya remang-remang. Zona apotik. Zona apotik merupakan di mana massa air selalu berada dalam kegelapan secara terus-menerus karena sudah tidak terdapat cahaya matahari yang masuk sehingga tidak terjadi proses fotosintesis pada zona ini. Zona apotik dianggap bebas dari sinar matahari. Dalam artian, sinar matahari tidak dapat menembus zona ini, karena zona ini merupakan zona kegelapan yang tidak dapat dijangkau oleh sinar matahari. Klasifikasi makhluk hidup di laut. Yang pertama, plankton. Plankton adalah organisme kecil yang hidup terapung-apung dalam maksud berpindah tempat secara pasif di permukaan atau dekat permukaan laut. Plankton terdiri atas fitoplankton, plankton yang bersifat tumbuhan seperti diotoame, dan zooplankton, plankton yang bersifat binatang seperti radiolaria. Yang kedua yaitu nekton. Nekton adalah kelompok hewan laut yang berenang
dalam artian berpindah tempat secara aktif seperti ikan dan cumi-cumi. Yang ketiga yaitu bentos. Bentos adalah kelompok organisme laut, baik tumbuhan maupun hewan laut yang hidupnya dengan cara menempel atau merayap di dasar laut, seperti rumput laut, bunga karang, siput, kerang, bulu babi, dan binatang laut lainnya. Fitoplankton merupakan produsen primer utama pada ekosistem laut yang menempati dasar piramida makanan di laut. Fitoplankton memiliki nilai ekosistem tertentu dalam memanfaatkan cahaya matahari. Pengertian pembiasan cahaya matahari. Pembiasan cahaya adalah peristiwa membeloknya cahaya karena melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Perbedaan kerapatan zat optik menyebabkan perbedaan kerapatan cahaya pada zat optik tersebut. Medium atau zat optik adalah zat yang dapat dilalui cahaya. Pembiasan cahaya atau pembelokan cahaya disebut juga refraksi. Penyebab pembiasan matahari. Pembiasan terjadi karena gelombang melewati dua medium yang memiliki kerapatan yang berbeda. Apabila gelombang melewati medium yang lebih rapat dari medium sebelumnya, maka gelombang dibiaskan dengan arahnya mendekati garis normal. Jarak yang dapat ditempuh oleh cahaya di lautan. Jarak cahaya dapat terdeteksi hingga kedalaman 1000 meter di bawah permukaan lautan. Namun, jarang ada cahaya yang signifikan melebihi 200 meter. Sinar matahari yang masuk ke dalam air dapat berpindah-pindah 1000 meter ke laut dalam kondisi yang tepat. Namun, jarang ada cahaya yang signifikan di balik 200 meter tersebut. Lautan dibagi menjadi 3 zona berdasarkan kedalaman dan tingkat cahaya. Meskipun beberapa makhluk laut bergantung pada cahaya untuk hidup, ada pula yang bisa hidup tanpa cahaya. Fotik merupakan turunan dari foton, kata yang berarti partikel cahaya. Tersedia transkrip lengkap yang menyajikan konten infografis ini dalam teks biasa. Zona antara 200 meter dan 1000 meter biasanya disebut sebagai zona twilight. Namun, secara resmi disebut zona disfotik. Di zona ini, intensitas cahaya menghilang dengan kecepatan seiring bertambahnya kedalaman. Jumlah cahaya yang sangat kecil menembus melampaui kedalaman 200 meter, bahwa fotosintesis tidak mungkin lagi dilakukan. Zona afotik ada jauh di bawah 1000 meter. Sinar matahari tidak menembus kedalaman ini, dan zona tersebut bermandikan kegelapan. Zona afotik dibagi lagi menjadi zona batipelagis atau zona tengah malam di antara 1000 dan 4000 meter, jurang abisopelagik atau jurang maut di antara 4000 dan 6000 meter, dan zona hadopelagis atau zona hadal 6000 meter dan lebih dalam. Nasib cahaya dalam perairan laut. Cahaya yang ada pada lapisan permukaan air merupakan resultat cahaya yang masuk dari matahari dan langit. Cahaya yang dipantulkan kembali oleh permukaan perairan. Cahaya matahari yang memasuki suatu medium optik seperti air, intensitasnya akan berkurang atau mengalami peredupan
extinction seiring dengan kedalaman perairan. Hal ini disebabkan adanya absorpsi oleh air dan bahan-bahan yang terkandung di dalamnya. Besarnya tingkat peredapan tergantung kepada materi yang terkandung dalam kolom air itu sendiri. Pada kolom air yang memiliki tingkat kekeruhan yang tinggi, tingkat pengeredupannya juga tinggi. Materi-materi yang biasanya menjadi penyebab pengeredupan adalah suspended solid, dissolved organic matter atau DOM, dan particulate organic matter atau POM, termasuk plankton. Besarnya tingkat pengeredupan ditunjukkan oleh besarnya koefisien pengeredupan. Nilai koefisien pengeredupan berdasarkan hukum Lambert-Bohr. Pengeredupan extinction disebabkan oleh 1. Absorpsi cahaya oleh air murni. 2. Absorpsi oleh bahan terlarut dan tersubstansi. Ketiga, scattering dalam air murni. Keempat, scattering yaitu difraksi dan refleksi oleh bahan-bahan terlarut dan tersuspensi. Jadi di sini kesimpulan yang dapat saya ambil adalah cahaya matahari merupakan sumber energi utama ekosistem laut, dan cahaya matahari menjadi energi bagi organisme autotrof di laut. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.